Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk kembali mempertahankan BI Rate di level 6,25%. Suku bunga deposit facility juga ditahan di level 5,5% dan suku bunga lending facility di 7%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebutkan, keputusan ini sebagai langkah preemptif dan forward-looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5% plus minus 1 pada tahun 2024 hingga tahun 2025, termasuk untuk menjaga efek aliran masuk modal asing dan juga rupiah. Merespon kebijakan BI Rate, rupiah bergerak stagnan. Rupiah ditutup tak berubah dari perdagangan sebelumnya, yakni di angka Rp15.900 per dolar Amerika Serikat. Pergerakan stagnan ini terjadi setelah mata uang Garuda mengalami pelemahan setelah 3 hari beruntun. Sementara itu, indeks dolar Amerika Serikat tercatat turun ke angka 104,53, melemah tipis 0,02%. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara mengenai subsidi energi yang akan dievaluasi setelah Juni 2024. Meski ia masih belum mau mengungkapkan bakal adanya penambahan atau pengurangan subsidi. Sejauh ini, pemerintah masih menahan harga energi seperti BBM hingga Juni mendatang. Meski harga minyak mentah dunia mengalami tekanan akibat adanya peningkatan tensi konflik di Timur Tengah. Sri Mulyani mengatakan, pihaknya saat ini tengah fokus membahas pelaksanaan APBN 2025 dengan DPR terkait kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Adapun menurutnya kebijakan terkait subsidi BBM juga tercantum dalam APBN 2024 yang sudah ditentukan. Namun, kebijakan baru yang akan dilakukan oleh Kementerian SDM, Kementerian BUMN, dan Pertamina, Kementerian Keuangan akan mendukung. Seperti yang diketahui, pada tahun ini pemerintah telah menetapkan target subsidi energi sebesar Rp186,9 triliun dengan rincian Rp113,3 triliun untuk bahan bakar minyak dan LPG serta Rp73,6 triliun untuk subsidi listrik. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP mengungkapkan, sepanjang tahun 2020 hingga kuartal 1 2024 bisa menyelamatkan uang negara senilai Rp78,68 triliun. Dalam Rakornas Pengawasan Internal Pemerintah, Kepala BPKP M. Yusuf Ateh mengatakan, selain mengawasi akuntabilitas keuangan, proyek pembangunan, BPKP juga mengawal efektivitas pembangunan pada berbagai bidang pembangunan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengapresiasi peran BPKP dalam mengawal pembangunan. Meski begitu, Jokowi meminta BPKP untuk tidak memperbanyak lampu merah atau aturan, karena akan menghambat laju proyek. Jokowi juga menekankan tugas BPKP dan pengawas bukan hanya mencari kesalahan, akan tetapi juga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pemerintah Malaysia akan memotong subsidi bahan bakar solar. Kebijakan ini diprediksi akan menghemat Rp4 miliar atau sekitar Rp13,6 triliun. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan, rasionalisasi subsidi solar hanya akan melibatkan konsumen di semenanjung Malaysia. Namun, ia tidak memberikan tanggal pasti kapan pemotongan subsidi akan berlaku. Anwar menyebutkan, kebijakan ini diambil untuk meningkatkan fiskal negara. Malaysia menggelontorkan subsidi untuk berbagai jenis produk, mulai dari bahan bakar, minyak goreng, hingga beras. Namun, kenaikan harga komoditas membebani kas pemerintah. Anwar pun berulang, kali ini pihaknya akan mengalihkan pengalihan dari subsidi menyeluruh ke subsidi yang ditargetkan kepada kelompok berpendapatan rendah. Nantinya, penghematan dari pemotongan subsidi akan disalurkan kembali kepada yang membutuhkan, termasuk bantuan tunai kepada pemilik kendaraan diesel yang memenuhi syarat seperti petani padi dan juga pedagang kecil. Berdasarkan anggaran tahun 2024, Malaysia akan menggelontorkan sekitar Rp52,8 miliar atau sekitar Rp179,5 triliun untuk subsidi dan bantuan sosial tahun ini. Angka itu turun dari anggaran 2023 sebesar Rp64,2 miliar atau sekitar Rp218,8 triliun. Pemerintah Amerika Serikat bakal menggelontorkan 1 juta barel BBM dari cadangan minyak strategis yang tersimpan di timur laut negara itu. Hal ini dilakukan guna menekan harga BBM yang menembus Rp57.000 per liter. Menteri Energi Amerika Serikat Jennifer Granholm menyatakan,
pelepasan cadangan minyak ini akan dilakukan ke beberapa negara bagian untuk menstabilkan harga minyak. Diketahui, harga bensin berjangka Amerika Serikat telah menguat 19% pada tahun ini. Hal tersebut akibat pemotongan produksi OPEC dan kekhawatiran perang Israel-Hamas yang dapat memicu konflik Timur Tengah yang lebih luas di kawasan sehingga mengganggu pasokan. Kenaikan harga ini memang sempat memicu spekulasi pada bulan April bahwa pemerintah Biden mungkin akan memanfaatkan cadangan minyak strategis di Texas dan Louisiana menjelang pemilihan presiden bulan November. Apalagi, penasihat ekonomi nasional Gedung Putih, Lael Brainard mengatakan, pemerintah federal Amerika Serikat akan memastikan harga gas tetap terjangkau. Kebijakan yang diambil Biden ini terjadi ketika cadangan minyak strategis Amerika Serikat telah jatuh ke level terendah dalam beberapa dekade.